Ya, baik pemirsa, beberapa waktu yang lalu, bangunan pondok pesantren Al-Ghazini yang ada di kawasan Budoran Sidoarjo, bangunannya roboh. Seperti kita lihat, proses evakuasi masih berlangsung hingga saat ini. Sementara sejumlah ambulan juga sudah disiapkan dan aparat kepolisian juga sudah siaga di lokasi. Masih ada beberapa korban yang ada di bawah, di dalam reruntuhan bangunan. Dan ini terjadi sore ini. Dan untuk sementara hasil pemeriksaan, di sini juga hadir Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Christian Tobing yang langsung memantau di lokasi. Pak Kapolres, bisa dijelaskan informasi sementara bagaimana ini? Sementara masih kita lakukan evakuasi dari tempat yang ada di sini dan kemudian Ya, kemudian kejadian tadi jam berapa dan hasilnya dan kejadian jam berapa tadi sebenarnya? Saat ini sudah terdaftar ada berapa korban dan belum? Ya, baik pemirsa, jadi hingga saat ini proses evakuasi terhadap korban masih dilakukan dan menurut informasi yang kami terima, bangunan ini merupakan salah satu bangunan utama yang sedang dalam proses pembangunan. Kami belum bisa mengkonfirmasi, kami belum bisa mendapatkan data yang lebih akurat terkait dengan robohnya gedung Pondok Pesantren Al-Ghazini. Inilah bangunan yang ada di lokasi kejadian. Saya mencoba mencari jalan untuk bisa masuk ke dalam. Dan di bawah reruntuhan ini diindikasi masih ada korban lainnya. Nah, ini yang ada di balik gedung. Masih belum diperoleh informasi sebenarnya. Tim dari BPBD Sidoarjo dan ini terus mencari korban yang ada di bawah. Pas. Ini masih terus. Oke. Melakukan pendataan. Baik. Korbannya ya? Pramono, ya dengan Juno di studio. Pramono, bisa dengar suara saya? Pramono, kalau bisa jangan dulu ke area runtuhan karena itu masih sangat fragile ya, masih sangat berbahaya. Boleh Anda menepi terlebih dahulu. Karena kami juga concern dengan keselamatan Anda di lapangan. Jadi kami mohon untuk menghindar terlebih dahulu. Pramono menepi ya, jangan ke dalam terlebih dahulu. Karena kita tahu kejadian baru sangat beberapa saat yang lalu dan pasti kontur bangunan, kondisi di sana pasti cukup berbahaya. Jadi kami mohon Pramono untuk keluar sebentar ya. Baik. Ya, menjauh. Mungkin kita akan sambil berdiskusi tapi di area yang aman. Anda coba cari titik aman di sana yang cukup layak untuk kita berdiskusi. Karena kalau dari gambar visual yang Anda kirimkan ke kami memang reruntuhannya cukup berat dan yang kami khawatirkan adalah akan ada reruntuhan susulan seperti itu Pramono. Oke, Pramono nampaknya posisi sekarang cukup aman ya. Visual yang kami dapat juga cukup jelas. Pramono, Anda menyebutkan tadi bahwa kemungkinan masih ada santri atau korban yang tertimbun. Dari informasi yang Anda dapat di lapangan ketika robohnya ini terjadi, seperti itu, peristiwa ini terjadi, aktivitas apa yang sedang berlangsung di pesantren? Ya, sebenarnya aktivitas yang ada di Pondok Pesantren Al-Ghazini ini memang tadi sempat
sempat berjalan seperti biasanya, normal. Namun ternyata di balik itu mendadak gedung kemudian langsung roboh dan informasi yang kami terima penyebabnya hingga saat ini belum diketahui. Ya. Dan sampai sekarang pun belum bisa didata berapa korban yang ada di reruntuhan tersebut. Oke. Pramono, tadi Anda juga menyebutkan Ya. bahwa bangunan ini sedang renovasi ya. Tahu tadi. Pramono, Ya. ya bahwa bangunan Ya. yang roboh ini memang sedang ada renovasi berlangsung seperti itu. Ya, betul. Informasi yang kami peroleh sementara demikian. Oke. Jadi memang ada renovasi dan saya sebagai salah satu ini santri. Ya. Ini saya sudah bersama dengan Iya. beberapa santri. Boleh Yang ditanyakan standby di Pramono bahwa Ya. ya bangunan yang saya dapat juga ya informasi Mas, dari tadi ceritanya seperti apa, Mas? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu ya. Tapi tadi aktivitas pondok, Berjalan normal, masih jamaah. oh masih jamaah tadi ya? Oke. Jadi- Masih tidur. Oh masih dikir tadi. Tahu saya gitu. Berarti Terus itu tahu musola gimana ya? tadi? Di Pulau kurang tahu. Tiba-tiba sudah ambruk. Tiba-tiba ambruk gitu ya? Pramono, Iya baik Juno. kalau Ya. tadi dari santri yang Anda ajak berbincang bahwa sedang berjamaah, berarti bangunan yang roboh yang sedang renovasi ini masjid atau musola ya, Pramono? Karena kan tempat mereka sholat berjamaah. Betul. Jadi kami belum dapat konfirmasi secara langsung. Jadi kalau bisa saya lukiskan, bangunan ini berada di tengah-tengah pondok pesantren. Baik. Jadi pondok pesantren ini seperti huruf U, depan sama belakang bangunan lama, kemudian di tengah ini bangunan baru yang diduga direnovasi. Dan inilah yang bangunan baru tersebut yang sedang dibangun dan akhirnya roboh. Baik. Dan cuaca saat ini hujan, petugas masih melihat situasi, sementara sejumlah ambulan disiagakan di depan pondok. Baik. Jadi ini pintu masuknya. Ini pintu masuk dari luar. Pintu masuk dari luar. Nah, ini adalah bangunan utama Baik. di pintu masuk utama Pondok Pesantren Al sini. Sejumlah ambulan disiagakan dan semua masih terus melakukan koordinasi. Dari pihak kepolisian pun juga belum bisa memberikan keterangan secara detail. Baik. Pramono. Ini suasana Ya. pintu masuk utama. Kira-kira Pramono. Ya, walaupun tadi proses sedang Ini berlangsung juga ya. sedang evakuasi. Evakuasi. Sudah ada Anda melihat beberapa korban yang diangkat atau Kita mencoba ditemukan? untuk masuk. Ya, ini ada evakuasi di sebelah kiri. Baik, Pramono. Nampaknya sinyalnya sedikit terganggu karena posisi Anda Ini mungkin masih proses. Ya. Rupanya masih ada korban Oke, dari baik. bawah. Pram, ya mohon maaf visualnya terganggu karena mungkin sinyal di tempat Anda melaporkan saat ini kurang baik ya. Jadi boleh berpindah lagi Pram mungkin ke tempat awal yang cukup aman. Pram? Baik, Mas, tolong coba Mas. ya. Coba. Ya baik pemirsa. Ini teman-teman dari BPD dan tim SAR berusaha memasukkan sebuah ambulan ke dalam lokasi.
Coba. Nah, ada salah satu korban yang teridentifikasi berada di bawah reruntuhan. Ini petugas mencoba untuk menutup lokasi. Hanya petugas dari BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari Sidoarjo yang diterjunkan yang hanya boleh masuk ke lokasi. Sementara yang lainnya siaga di depan. Jadi informasi yang kita peroleh, gedung bangunan yang renovasi Pondok Pesantren Al-Ghozi ini yang ada di Buduran Sidoarjo ini tadi runtuh sekitar jam berapa? Sekitar sore ini tadi. Sekitar jam 4-an ya. Sekitar setengah 4 sore ini tadi. Dan informasi itu diperoleh teman-teman BPBD dan Polres Sidoarjo yang kemudian langsung menerjunkan tim ke lokasi kejadian. Ya. Baik, Pram? Baik. Ya, Pram suara Ini sudah saya. diturunkan tempat untuk korban yang dijagakan di lokasi. Saya awalnya hendak mendekat untuk melihat lokasi, namun karena kondisi lokasi yang tidak memungkinkan, akhirnya petugas mencoba untuk menutup lokasi dan melarang siapapun untuk masuk kecuali dari petugas evakuasi. Baik. Pram? Pram? Petugas masih berusaha untuk melakukan koordinasi. Dan memang bencana ini cukup mendadak dan mengagetkan semua pihak. Tidak hanya di lingkungan Pondok Pesantren Al-Ghozi ini, di luar di tepi jalan raya Buduran, petugas juga sudah mulai buka tutup jalan raya. Hal ini diperlukan sebagai upaya untuk melancarkan proses evakuasi korban yang dilakukan oleh tim ambulan. Tercatat ada lebih dari 10 unit ambulan yang siaga di lokasi saat ini. Dan di tempat saya berdiri ini adalah pintu utama masuk di lokasi Pondok Pesantren. Jadi tadi para santri ini sedang melakukan kegiatan di Pondok Pesantren, kegiatan jemaah mengaji dan sholat asar, dan mereka tidak mengira bangunan yang belum jadi ini ternyata akhirnya roboh dan informasinya menimpa sejumlah korban. Namun hingga detik ini korban pun juga belum bisa didata siapa saja yang sudah dibawa oleh tim SAR dari BPBD Sidoarjo. Ini masih berlangsung. Baik. Pram, izin saya bertanya beberapa hal, Pram. Kalau Anda tadi berada di lokasi bahwa proses evakuasi sedang berlangsung, walaupun mungkin masih sangat dini ya, Pram, ada kemungkinan berapa korban yang tertimbun. Kalau saya baca dari media online yang saat ini mulai mengabarkan bahwa ada sekitar 100 santri saat kejadian sedang berjamaah, Pram. Boleh Anda validasi data di lapangan kira-kira seperti apa, Pram? Ya, memang informasi awal kami peroleh mencapai ratusan untuk korban. Namun
begitu kami berada di lokasi kejadian, kami mencari data yang ada, semuanya belum bisa menunjukkan kira-kira berapa orang. Namun yang jelas, kalau dilihat dari keseharian, sehari-hari kegiatan aktivitas di Pondok Pesantren Al-Ghazi di Buduran ini, memang sore hari ini adalah jam-jam padatnya kegiatan santri. Mereka biasanya diisi dengan jam mengaji setelah sholat asar hingga maghrib dan isya usai. Namun saya juga belum bisa mendapat keterangan apakah gedung baru ini sudah digunakan untuk tempat aktivitas. Oh, gitu ya. Baik, ini saya mencoba mencari tahu informasi yang dari tim evakuasi. Ya, Pak. Dari informasinya, gedung yang itu sebenarnya digunakan nggak tadi itu? Dipergunakan. Gitu ya? Ya. Kalau dari tim evakuasi menyebutkan memang banyak korban yang ada di balik gedung yang runtuh ini, namun saya belum bisa memastikan. Dan informasi yang kami terima barusan, ternyata memang ada aktivitas jemaah di gedung baru ini. Gedung ini memang sedang dalam renovasi. Tadi tahu? Oh, baik. Saya mencoba untuk mencari tahu. Sementara suasana di depan sendiri semakin bertambah ramai, tidak hanya dipenuhi oleh santri atau keluarga besar Pondok Pesantren, namun warga luar pun juga sudah mulai berdatangan di lokasi kejadian. Ini kami mencoba menunggu ada korban yang kelihatannya berhasil dikeluarkan dari balik reruntuhan. Sambil kita mengorek data, sebenarnya gedung yang roboh ini digunakan untuk apa pada saat kejadian? Baik, Pram, untuk korban-korban yang tadi Anda sebutkan baru ditemukan, bagaimana kondisinya secara visual yang Anda lihat, Pram? Apakah masih bisa diselamat atau sudah meninggal, Pram? Ya, dari korban yang ada tadi, secara visual saya melihat tadi sudah langsung masuk ke ambulan. Jadi kami tidak bisa mengejar karena memang jalan masuk ke Pondok Pesantren dari jalan raya ini sudah ditutup oleh polisi untuk proses evakuasi. Tapi dari beberapa informasi yang di lokasi menyebutkan rata-rata korban mengalami luka, namun belum diketahui apakah meninggal atau hanya mengalami luka. Baik. Dan tadi sempat Kapolresta juga belum bisa memastikan berapa korban yang ada, bagaimana kondisi gedung dan seperti apa. Ini petugas sedang mencoba menggunakan alat berat, sejumlah peralatan untuk bisa menembus ke balik gedung. Baik, Pram, bahwa tadi Anda menyebutkan sore hari memang jadwal yang padat ya di pesantren ini karena mereka mengaji setelah asyar, menunggu maghrib seperti itu. Untuk santri yang lain, Pram, saat ini bagaimana mereka yang memang tidak bergabung di musola atau masjid tadi? Apa aktivitas yang mereka lakukan dan seperti apa? Mungkin Anda sempat ngobrol? Ya, santri yang berada di lokasi yang tidak terkena musibah, maksudnya yang selamat. Ya. Tadi saya lihat sempat duduk-duduk di sekitar lokasi di bagian dalam. Tadi saya sempat masuk, mereka juga berusaha membantu
tim SAR untuk mencari korban. Baik. Dari pihak pesantren Ini sendiri, adalah Pram? suasana di depan. Mhm. Dari pihak pesantren sendiri, Seperti Pram, ini. sudah ada yang bisa Anda temui mungkin untuk bicara? Ya, sampai detik ini saya belum bisa menemui pihak pesantren. Mhm. Ini suasana kantornya. Kantor pesantren yang kosong. Mhm. Baik, Pram, ini juga sebagai background ya, yang saya... Hanya ada santri. Mas, Ya, Pram, tadi sempat tahu kejadiannya. Ya, ini saya bersama dengan salah satu saksi. Silakan. Ya, Mas. Di saat pengecoran di sana Hah? ada retakan dari tengah, Pak. Hingga dari atas itu jatuh terus ke bawah itu semakin menindih dari yang bawah pada saat sholat jamaah, Pak. Oh, jadi di lokasi waktu itu, Sholat jamaah asar. oh, emang gedung itu digunakan untuk sholat atau bagaimana? Untuk ke atasnya kurang lebih untuk ada kegiatan besar atau gimana mungkin untuk gitu, Pak. Kalau di bawahnya memang untuk sholat jamaah sholat. Oh gitu ya. Ada berapa orang di dalam gedung tadi? Kurang tahu, Pak. Oh, terus gedung itu sebenarnya belum jadi ya? Masih renovasi atau bagaimana? Kalau yang lantai 1 udah, Lantai 1 udah jadi. Terus yang renovasi yang belum jadi? itu waktu di atas itu kejadian waktu pengecoran. Oh, jadi di bawah ini digunakan, di atas untuk mengecor gitu? Oh, ini sejak kapan pembangunannya itu? Terus kalau boleh tahu kejadiannya tadi seperti apa, Mas? Ya karena ada retakan dari tengah. Mungkin terbebani dari atas. Oh, seperti itu ya. Baik, terus kemudian tadi gimana? Pertama begitu roboh, ada berapa santri di dalam gedung itu? Itu udah nggak bisa dinalar dengan pikiran, Pak. Sehingga kita itu tidak fokus untuk ingin bantu dari sekian teman-teman yang ada di dalam. Ada yang tercepit, ada yang sebagian meninggal. Ada puluhan, ratusan santri dalam? Ya kalau semua totalnya santri kurang lebih 1.500, Pak. Santri baik. Yang di dalam gedung itu? Kalau di dalam gedung saya Pram? kurang tahu. Pram, Memang aktivitasnya memang waktu itu apa? Iya. Mengaji atau Sholat waktu sholat jamaah asar. Iya. sholat jemaah asar ya? Mas Pram, Jadi saat izin. sholat jemaah asar tiba-tiba langsung runtuh itu? Ya nggak langsung, mungkin waktu wiritan atau gimana. Ya, oke baik. Terima kasih Mas. Iya. Dengan Mas siapa? Muhammad Wafik. Muhammad Wafiq. Ya, Pram, izin. Ya, Ya, kami dapat informasi Pak Wagub ya, Emil Dardak saat ini sudah berada di lokasi. Benar, Pram? Bisa Anda cek? ya. Saya saat ini berada di pintu masuk utama dan belum melihat wakil gubernur ataupun pejabat yang datang ini. Oke, karena berdasarkan informasi... Oh di belakang ya? Oh maaf. Oh, oke. Ini informasi yang kami terima ternyata di belakang gedung. Boleh Pram, mungkin Anda coba mendekat ke posisi Pak Wagub, Emil Dardak? Baik. Baik, coba saya mencari jalan untuk ke belakang gedung. Ya, pemirsa, seperti yang sejumlah sebutkan Pram tadi unit bahwa ambulan disiapkan. bangunan yang roboh memang sedang direnovasi dan di lantai 1 digunakan untuk sholat berjamaah, sementara lantai 2 sedang berlangsung renovasi. Dan tadi sebelum asar kejadian ini Ya. berlangsung. Silakan Ini Pram. saya ambil Ya. dari sisi timur bangunan. Pak Wagub nanti. Ya, ini kami mencoba untuk menghubungi Bapak Wakil Gubernur, Bapak Emil Dardak, mohon izin dari iNews. Ini bagaimana untuk kondisi hingga saat ini? Ada yang terjebak di dalam. Terus kita harus memastikan ini bangunan masih belum stabil. Jadi alat berat dipakai untuk mencoba menyangga titik-titik yang sangat rentan itu tadi.
oksigen dan minuman dipastikan harus bisa diberikan kepada anak yang masih terjebak di dalam. Ya. Ya, Informasi yang Pak Wagub terima, ada berapa korban di dalam ini? ini masih kita pastikan. Ya, mohon doanya teman-teman. Kita Ya. fokus satu komando dipimpin oleh Basarnas, Pak Didit namanya, beliau memimpin, tapi semua elemen BPBD, kabupaten, provinsi, dan TNI Polri turun untuk memastikan operasi ini dapat full dukungan peralatan dan personil. Ya, baik. Jadi ke dalam ini seperti apa? Ya, pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi Pondok Pesantren Al-Ghazini selama ini, telah bersama saya Bupati Sidoarjo. Bupati Sidoarjo, Bapak Haji Subandi. Pak Bani, kondisi Al-Ghazini sebenarnya bagaimana sebelum roboh ini, Pak? Berarti kalau kita lihat terkait masalah konstruksinya, ini besi-besinya sudah ada. Maka dari itu kita melihat kondisinya besi, ada besi 6, 10. Nah, ini standar konstruksinya itu tidak sesuai. Ya. Mestinya kalau ada izin, semuanya kita akan mengeluarkan terkait INP-nya sesuai dengan konstruksi. Kalau kelihatannya ini kan konstruksinya belum berizin ini karena tempatnya cukup. Baik, berarti renovasi bangunan ini nggak ada izin dari Pemkab atau bagaimana Pak Bupati? Kalau ini kita belum memastikan ya, coba nanti kita pastikan ya, apakah ini ada izinnya atau tidak. Kalau biasanya pondok itu dibangun dulu baru izin. Nah, biasanya seperti itu. Nah, makanya hari ini kita berupaya semaksimal mungkin gimana cara menyelesaikan persoalan yang ada rubuhnya masjid yang ada di Pondok Al-Ghazini. Karena ini masih ada anak kecil, masih ya. Nah, ini kita alat berat kita upayakan hari ini dan segera datang biar karena kita ada cepat. Dari informasi yang ada bangunan baru ini tadi ada aktivitas atau enggak Pak Bupati ya? Ini tadi kan anak-anak kan sholat. Ya, anak-anak sholat, akad ke sana. Ya, ada tor di atas, akhirnya rubuh semua. Nah, ini kita perkirakan kurang lebih hampir 300-an barangkali ya. Ini kita masih belum tahu semuanya berapa. Kita nanti minggu dulu aja, kita tidak bisa menyampaikan. Gitu ya. Ya. Kemudian tindak lanjutnya sendiri bagaimana dari Pemkab Sidoarjo dengan kejadian ini Pak Bupati? Nah, ini kita sudah menyiapkan. Nah, kita siapkan. Nanti kita mitigasi ya. Terkait bangunannya seperti apa kita belum tahu ya. Dan nanti kita mitigasi hasilnya seperti apa. Dan nanti ini dimandatkan oleh Pak Wagub. Intinya kita akan mengikuti prosedurnya seperti apa, biarkan nanti dan segera ada penanganannya. Kalau dari informasi yang masuk ini bangunan dibangun kapan yang bangunan baru ini Pak Bupati? Bangunan ini dibangun ini sudah lama, cuma terus terus dibangun ini yang bangun pondok, konstruksinya anak pondok. Nah, makanya yang kita tanyakan apakah konstruksi ini sudah sesuai atau belum? Oh, berarti tambahannya hanya gedung bagian atas saja. Betul. Yang bagian bawah udah lama. Sudah lama. Yang bagian bawah udah berapa lama Pak Bupati? Nah, kali ini kita tidak tahu ya karena tidak ada izinnya, kita juga belum tahu. Mana coba nanti hasil mitigasinya seperti apa sampai seperti ini. Kalau kita melihat dengan kondisinya bersih-bersih itu tidak sesuai dengan konstruksi kita. Iya. Ya, apa Pak, dulu ya? ya Pak Bupati, informasi terkini mungkin sudah terdata berapa korban Pak? Ini belum bisa karena kondisinya ini masih di dalam. Oh. Ya, ini juga ada yang masih meninggal di dalam juga, ada anak kecil juga. Nah, hari ini kita tidak berani menyampaikan dulu sebelum mitigasi semua dilakukan. Iya. Ya. Terus untuk semua korban ini dilarikan ke RSUD Sidoarjo atau bagaimana Pak? Ya, nanti lari ke sana semua. Nah, ini masih minggu kita. Berarti sebagian sudah ada dua ke sana. Ini berapa orangnya kita belum koordinasi ya. Nah, mudah-mudahan nanti setelah alat berat datang, semua nanti bisa dilihat di dalam itu sekarang berapa yang meninggal, yang masih hidup berapa. Nah, ini kita masih. Oke, baik. Terima kasih Pak Bupati. Baik, Jono dan pemirsa. Jadi itu tadi penjelasan langsung Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak dan juga Bupati Sidoarjo Bapak Haji Subandi yang saat ini pun juga masih berada di lokasi kejadian. Seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati Sidoarjo Haji Subandi, bahwasanya pembangunan gedung Pondok Pesantren Al-Ghazini ini belum ada izin dari pihak Pemkab Sidoarjo dan ternyata bangunan yang baru adalah bangunan lantai atas. Sementara bangunan bawah ini sebenarnya sebelumnya sudah ada, cuman saat ini tengah diselidiki apakah konstruksi ini sudah kuat atau belum sehingga menyebabkan adanya musibah runtuhnya bangunan yang berada di tengah, tepat di tengah
bangunan utama Pondok Pesantren Al-Ghazini ini. Kita lihat Bupati sedang koordinasi dengan pihak Pondok Pesantren Baik. didampingi oleh Kapolres Sidoarjo, Baik, Mas Pram. Kombes Pol Christian Tobing yang Iya. saat ini juga tengah melakukan pendataan dan melihat kondisi lokasi. Lampu penerangan telah dinyalakan oleh petugas BPBD untuk membantu proses evakuasi. Sementara kita lihat di layar monitor, petugas sedang mengirimkan tabung oksigen di Baik. lokasi. Pram, izin kita tahan sebentar, Pram. Kami akan kita akan coba terhubung dengan Yoyo juga yang ada di lokasi. Sebentar ya Pram, ya Anda tetap di sambungan Zoom. Kita ke Yoyo. Assalamualaikum, selamat sore Mas Yoyo. Ini masuk nggak? Mas Yoyo. Juno di studio, Mas. Oke. Mas Yoyo. Baik, nampaknya belum tersambung. Kita kembali ke Mas Pram. Mas Pram. Mas Pramono. Mas Pram. Ya, Mas Pramono. Baik. Pemirsa, seperti yang dilaporkan ada beberapa informasi yang bisa kami rangkum bahwa tadi Wagub ya Pak Emil Dardak sudah berada di lokasi kejadian dan beliau menyebutkan bahwa proses evakuasi memang saat ini berlangsung dan fokus dari tim penyelamat gabungan yaitu memberikan oksigen untuk korban yang kemungkinan masih berada di reruntuhan untuk bisa bertahan karena kemungkinan juga kondisi mereka masih hidup dan bisa diselamatkan. Ya, dan Bupati Sidoarjo juga tadi Pak Subandi hadir di tempat kejadian dan menyebutkan bahwa bicara izin Pemkab belum bisa dipastikan apakah renovasi ini sudah mendapatkan izin. Dan sedikit gambaran atau background pemirsa dari bangunan yang roboh ini. Kalau dari informasi yang kami dapat tadi bahwa bangunan pesantren ini berbentuk U dengan bangunan yang roboh itu berada di tengah dari bangunan pesantren. Jadi bangunan utama melingkar berbentuk U dan mengelilingi bangunan renovasi yang roboh saat ini. Dan bangunan renovasi sendiri diperuntukkan untuk beberapa aktivitas karena tadi ada beberapa lantai. Lantai 1 disebutkan bahwa untuk sholat berjamaah seperti itu. Sementara lantai 2 ini adalah lantai yang sedang direnovasi bahkan sedang dicor. Jadi kurang lebih seperti itu background atau gambaran. Kita ke rekan Yoyo terlebih dahulu. Mas Yoyo, Assalamualaikum. Suara saya jelas Mas Yoyo? Halo. Ya, bisa dengar Juno Mas Yoyo Ya, di Bang. studio? Ya, siap. Ya, Mas Yoyo Sebentar, silakan Bang. Anda ya dengan laporan Anda saat ini. Silakan. Ya pemirsa, di layar kaca Anda nampak barusan melintas alat berat yang baru tiba di lokasi kejadian dan alat berat tersebut bangunan tersebut. Selain itu di lokasi juga masih nampak beberapa mobil ambulan yang terparkir di halaman masjid. Demikian, kembali ke studio. Baik. Mas Yoyo, tadi Anda menyebutkan ada alat berat di lokasi. Boleh Anda gambarkan, tadi kalau kita lihat juga ada beberapa alat berat jumlahnya dan jenisnya Mas Yoyo?
Ya, pemirsa, sejauh ini yang masih tampak terlihat seperti yang ada di layar kaca, masih nampak hanya ada satu unit mobil, maksud kami alat berat yang untuk mengangkat puing-puing musola yang roboh. Baik. Demikian. Mas Yoyo, Kembali ini ke ya. studio. Sekarang 17.43 waktu Indonesia Barat. Tentunya ini sudah mendekati maghrib dan ya kalau kita lihat memang penerangan sangat minim. Bagaimana dengan kondisi di sana? Saya lihat juga bahwa evakuasi ini dibantu lampu ya, Mas Toto, karena jam sudah mendekati maghrib seperti itu. Ya, bisa dapat saya laporkan juga. Nah, memperlancar proses evakuasi bangunan, telah disiapkan lampu untuk menerangi proses pengangkatan puing-puing keruntuhan. Dan saat ini dapat kami laporkan juga di wilayah Sidoarjo beberapa saat yang lalu telah berkumandang adzan maghrib, sehingga lokasi nampak gelap ketika tidak dapat cahaya dari lampu. Dan pemirsa dapat disaksikan bahwa beberapa tim Basarnas atau BPBD Jatim telah tiba di lokasi dan telah siap untuk melakukan proses evakuasi. Demikian, kembali ke studio. Baik, Mas Yoyo, ini juga dari informasi yang kami dapat bahwa kalau kita bicara Al-Khazini ini pesantren ya, ini salah satu pesantren tertua di Jawa Timur. Apa informasi yang Anda dapat terkait pesantren ini? Apakah memang ini pesantren yang cukup terkenal di Sidoarjo? Iya, pemirsa dapat kami laporkan bahwa untuk pesantren Al-Khazini yang berada di Siwalan Panji, Kecamatan Buduran, Sidoarjo ini memang salah satu pondok pesantren yang tua di Kabupaten Sidoarjo atau mungkin bahkan di Jawa Timur. Bahkan dari informasi yang beredar di masyarakat bahwa tokoh ulama-ulama terdahulu seperti Mbah Kiai Hasyim Asy'ari diinformasikan juga pernah mondok di pondok pesantren ini. Demikian. Baik. Baik, Mas Yoyo. Karena dari informasi yang kami dapat memang pondok pesantren ini tadi cukup tua dan renovasi sendiri ya kemungkinan ini gedung baru atau mungkin memperbaiki gedung lama, tapi nanti validasinya dan tadi data yang Anda sebutkan juga sama dengan data yang saya terima bahwa sejumlah ulama besar pernah mondok di sini ya. Salah satunya Kiai Haji M. Hasyim Asy'ari dari Tebu Ireng Jombang itu pernah mondok di Al-Khazini ini. Baik. Mas Yoyo, satu mungkin kalau kita lihat sendiri visual di saat ini sangat padat dan juga sudah gelap seperti itu. Apakah proses ini nantinya juga akan menemui banyak kendala karena waktu kita berburu dengan waktu juga dan reruntuhan ya dan juga kondisi yang cukup labil. Bagaimana Anda bisa menggambarkan sebenarnya di lapangan, Mas Yoyo? Ya, betul, diperkirakan memang proses evakuasi akan memakan waktu yang lama mengingat material reruntuhan dari pondok pesantren yang roboh ini tampak sangat parah, seperti yang ada di depan layar kaca ini pemirsa bahwa reruntuhan bangunan yang roboh ini terlihat sangat berat sekali atau mungkin materialnya banyak yang terbuat dari beton sehingga diperlukan tenaga mesin yang maksimal dan diperkirakan ini juga akan memakan waktu yang lama
Selain itu, dapat dilihat di sekitar area bangunan yang roboh ini lokasinya sepi sehingga akan maksud kami sempit sehingga akan mempersulit proses evakuasi. Ya. Demikian kembali ke studio. Dan kalau kita lihat juga Mas Yoyo, izin bahwa jalanannya juga ya tempat alat berat masuk ini ke lokasi cukup sempit ya Mas Yoyo. Mas Yoyo. Ya, Mas Yoyo masih bersama saya? Ya, siap. Ya, dan di lokasi pondok pesantren ini atau tepatnya di bangunan yang roboh ini memang lokasinya sangat sempit. Selain itu memang akses masuk ke lokasi juga sangat sempit. Lokasi pondok pesantren Al-Gojini ini berjarak dari Jalan Raya Sidoarjo Surabaya itu sekitar 500 meter. Namun akses dari Jalan Raya pesantren ini sangat sempit, hanya cukup roda 4. Sehingga ketika melakukan proses evakuasi, korban juga akan diperkirakan akan mengalami kendala. Demikian kembali ke ada yang tapi tempat itu berapa Pak? Itu tempat ini. Jadi kondisi berapa pakai apa Pak? Baik, pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu untuk kumandang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Dan breaking news selanjutnya akan dilanjutkan bersama rekan kami Kevin Pakan. Terima kasih.